Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada alternator tipe IC regulator menggunakan buku pedoman Toyota mesin 7A FE. Yang pertama kita butuhkan adalah multitester dan jangka sorong. Selanjutnya pemeriksaan yang pertama, pemeriksaan rotor. Arahkan multitester selektor ke kali 1 dan kemudian kita pemeriksaan rotor. Di sini kita akan menaruh terminal ini di antara slip ring. Apakah ada kontinuitas atau tidak? Dan hasilnya masih terdapat kontinuitas karena jarum di multitester bergerak. Kemudian pemeriksaan rotor terhadap massa. Gunakan multitester dan periksa bahwa antara slip ring dan rotor tidak ada hubungan atau tidak ada kontinuitas. Salah satu terminal berada di kuku rotor dan yang satu di slip ring. Dan hasilnya tidak ada kontinuitas. 3. Pemeriksaan slip ring. Periksa secara visual apakah slip ring kotor. Jika kotor, bersihkan menggunakan macun. Dan selanjutnya pemeriksaan menggunakan jangka sorong. Sini menggunakan diameter standar 14,2 sampai 14,4 mm dan diameter minimumnya 12,8 mm. Kita ukur kedua slip ringnya. Yang pertama hasil 14 mm dan kemudian yang kedua hasil 14,3 mm. Kesimpulannya di sini berarti masih di bawah standar. Selanjutnya pemeriksaan stator atau drive and frame menggunakan multitester. Periksa apakah ada kontinuitas atau tidak. Masih ada kontinuitas. Selanjutnya periksa stator terhadap massa. Ujung terminal 1 berada di massa dan yang satu di ujung stator. Di sini seharusnya tidak ada kontinuitas. Hasil tidak ada kontinuitas, berarti selanjutnya pemeriksaan terhadap panjang brush yang tampak. Panjang brush standarnya 10,5 mm dan panjang brush minimumnya 1,5 mm menggunakan jangka sorong. Kita ukur kedua brushnya menggunakan ekor jangka sorong. Sini kita mengukur kedalamannya. Brush yang pertama hasil 10 mm, yang kedua hasil 9,5 mm. Kesimpulannya berarti belum melebihi panjang minimum brush. Selanjutnya kita akan memeriksa receiver holder atau dioda. Sini kita akan memeriksa yang positif terlebih dahulu menggunakan multitester. Arahkan selektor ke kali 1 dan terminal positif berada di terminal B dan yang lainnya memeriksa receiver holder. Seharusnya di sini harus terdapat kontinuitas. Jika jarum bergerak berarti terdapat kontinuitas. 1 ada kontinuitas, 2 ada, 3 tidak ada, 4 ada. Dan jika kita balik, yang hitam berada di terminal B, ini seharusnya tidak ada kontinuitas. 1 tidak ada,
2 tidak ada, 3 tidak ada, 4 tidak ada. Selanjutnya pemeriksaan receiver negatif. Di sini terminal negatif berada di terminal E dan yang lainnya memeriksa. Di sini seharusnya ada kontinuitas. Jarum bergerak berarti tidak ada kontinuitas. Tidak ada. Ada kontinuitas. Ada kontinuitas. Jika kita balik, yang positif berada di E, seharusnya ini tidak ada kontinuitas. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya pemeriksaan front bearing. Di sini apakah bearing tidak kasar atau tidak aus? Dan bearing tidak kasar. Kemudian pemeriksaan rear bearing. Rear bearing tidak kasar dan tidak aus. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.